Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Satu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil nafsu dan bertanya kepada nafsu. Wahai nafsu, man anta wa man ana? Siapa engkau dan siapa saya? Saat itu nafsu menjawab, ana wa ana, anta wa anta. Saya adalah saya dan kamu adalah kamu. Oleh karena nafsu tidak mau mengakui, akhirnya nafsu dimasukkan ke dalam neraka dan disiksa selama 100 tahun lamanya. Setelah sampai 100 tahun, kemudian nafsu dikeluarkan dari neraka. Setelah itu Allah kemudian bertanya, wahai nafsu, man anta wa man ana? Siapa kamu dan siapa saya? Saat itu nafsu masih menjawab, ana wa ana, anta wa anta. Saya adalah saya, kamu adalah kamu. Dalam bahasa Makassarnya mengatakan, inakke naketo, ikau kau to. Akhirnya dimasukkan lagi ke dalam neraka dan disiksa selama 100 tahun lamanya. Setelah sampai 100 tahun lamanya, kemudian dikeluarkan lagi dari neraka. Dan Allah kemudian bertanya, wahai nafsu, man anta wa man ana? Siapa kamu dan siapa saya? Oleh karena nafsu barangkali sudah bosan disiksa di neraka selama 100 tahun lamanya, akhirnya kemudian nafsu sadar dan menjawab, ana abdika wa anta rabbi. Saya adalah hambamu ya Allah dan engkau adalah Tuhanku. Saudaraku yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Inilah salah satu tujuan kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita berpuasa selama 1 bulan penuh di dalam bulan suci Ramadan. Salah satu tujuannya adalah mengarahkan, mengendalikan, dan mendidik nafsu. Kenapa? Karena nafsu tidak bisa menjadi pengawal dalam kehidupan kita. Karena ketika nafsu menjadi pengawal dalam hidup kita di dunia, maka yakin dan percaya hancurlah kehidupan kita. Saudaraku yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Tapi sekalipun demikian, nafsu masih tetap dibutuhkan oleh manusia. Nafsu tidak boleh tidak ada. Salah satu contohnya adalah nafsu makan. Nafsu makan tidak boleh hilang. Kenapa? Karena ini adalah fitrah manusia. Manusia butuh makan. Kalau manusia sudah tidak punya nafsu makan, maka pasti manusia akan mati. Begitupun sebaliknya, nafsu terhadap lawan jenis. Ini harus ada. Ketika tidak ada, maka manusia tidak akan berketurunan dan pasti manusia akan musnah di dunia ini. Saudaraku yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Di dalam Al-Quran, jelas ada beberapa nafsu yang dimaksud. Termasuk yang pertama, nafsu ammarah. Yang kedua, nafsu lawamah. Yang ketiga, nafsu mutmainnah. Nafsu ammarah inilah yang dimaksud dalam penjelasan ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu ammarah itu mengajak kita kepada kejahatan. Mengajak kita supaya kita tidak beribadah. Mengajak kita supaya kita tidak berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Mengajak kita supaya kita kikir terhadap sesama. Inilah yang dimaksud nafsu ammarah. Yang kedua, nafsu lawamah. Ya. Kalau bahasa Makassarnya mengatakan nafsu membantayangan. Kadang imannya tinggi, kadang sama sekali tidak ada. Kadang dia salat, kadang tidak. Kadang dia puasa, kadang tidak. Inilah yang dimaksud dengan nafsu lawamah. Yang terakhir ada namanya nafsu mutmainnah. Nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana itu? Nafsu untuk melakukan ibadah puasa Ramadan. Nafsu untuk berbuat baik. Nafsu untuk bersedekah dan lain sebagainya. Saudaraku yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan
nafsu tidak kita jadikan sufir dalam kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita petunjuk yang baik, mengarahkan kita kepada sesuatu pekerjaan yang insya Allah selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahil musta'an wa alaihi tuklan. Billahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.